أي هذا فصل في بيان معجزاته معجزات Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal yang menjelaskan tentang beberapa mukjizat. Mukjizat itu dari kata ajuz, lemah. Mukjiz yang orang yang melemahkan. Yang ajaz. Jadi maksudnya apa? Itu dimatikan. Mukjizat itu akan tujuannya adalah akan melemahkan orang yang menentang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'a min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil wa in kuntum fi raibin, kalau kamu ragu, mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin, buatlah satu surat bimithli wad'u syuhada, panggil seluruh kekuatan kamu untuk membuat satu surat yang tidak mungkin. Ya, tantangan ini dibuatkan kepada orang Arab kafir Quraisy, di mana Rasulullah diturunkan. Kenapa diturunkan di bangsa Arab? Karena bangsa Arab itu dikenal dengan asyaddu kufra wa nifaqah. Jadi bangsa yang sangat pintar, tingkat peradabannya tinggi. Kufron itu adanya orang yang kafir. Kafir itu artinya nutup. Orang menutup itu artinya kan ada unsur kesengajaan. Dia tahu tapi dia tidak mau. Wa nifaqah. Nifaqah itu ofensif. Kalau kufron itu defensif, nifaqah itu ofensif. Artinya apa? Kalau kufron itu dia menutup diri dari kebenaran, padahal dia tahu ini suatu hal yang hak Rasulullah. Muhammad ini Rasulullah, tapi dia sengaja menutup. Asyadul kufra. Nah, yang kedua nifaqah, munafik. Munafik itu menyerang sifatnya, makanya dia bisa berwajah dua, dzil wajhain. Rasulullah sempat sempat tertipu juga pada saat merasa umat Islam sudah mulai banyak, maka Rasulullah merasa lengah. Oleh Allah diingatkan, Muhammad, pengikutmu belum banyak. Wah, ini banyak ya Allah. Bukan itu yang banyak, itu bukan pengikutmu yang asli. Mereka mayoritas para kufar yang munafik, nifaq. Itu orang munafik semua itu di sekeliling kamu itu Muhammad. Kamu jangan terkecoh. Itu orang munafik itu memang manis, kesini manis, kesana manis. Itu orang munafik. Alhamdulillah ya. Jadi ya sifatnya, makanya asfalas safili di mana, di neraka itu orang yang paling bawah ya munafik itu. Tidak tumina khana. Alamatul munafik salah satu tidak khataba kadaba. Kalau berbicara mesti bohong. Terus idza wa'ada khalafa. Kalau berjanji, wa idza tumina khana. Kalau dipercaya berkhianat. Itu tidak harus ada tiga-tiganya, salah satu di antara tiga itu sudah masuk. Alhamdulillah.
idza khataba kadzaba. Kalau ngomong tuh nggak pernah jujur, mesti berbohong. Kalau berjanji mesti khalafa. Oh ya, engkau insya Allah, ya teko. Saya teko kok insya Allah ini. Oh iya teko, insya Allah saya teko. Saya ini insya Allah. Kalau sudah insya Allah berarti nggak datang. Udah ciri. Jadi pendukung insya Allah ini. Ya kalau kita betul-betul nggak apa-apa, asalkan kalimatul haq yuridu bihil haq, apa-apa. Kalau takut digunakan untuk hal yang tidak batil. Nah, mukjizat Rasul itu salah satunya itu. Ini ya. Kenapa Nabi diturunkan di bangsa Arab, kok tidak di Eropa, kok tidak di Indonesia? Karena pada masa itu orang Arab itu orang pintar semua, ahli sastra. Kalau ahli sastra itu berarti kan budayawan. Budayawan itu artinya orang yang memiliki nilai budaya yang tinggi, nilai peradaban yang tinggi. Beda ya, budayawan dengan teknokrat itu beda. Kalau dari sisi peradaban itu ya budayawan itu orang yang mampu. Kalau teknokrat itu kan pola berpikirnya linier ya. Teknokrat itu pola berpikirnya linier, matematis. 1 tambah 1 ya 2, itu teknokrat. Kalau budayawan 1 tambah 1 mikir sih. Ya, 1 ini 1 apa? 1 ini lemu atau rai? Ditambah 1. Makanya hanya orang budayawan yang bisa mementahkan kebenaran eksakt itu, bahwa 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Itu kan bahasa budaya, bahasa seni. Ya toh? Kalau orang eksakt nggak bisa. 1 tambah 1 pasti tidak sama dengan 2. Ya nggak? Kalau orang eksak sama, kalau orang budaya nggak sama. Dari mana samanya? 1 tambah 1 kok bisa sama dengan 2? Apanya yang sama? Ya, kan? Jadi jahat mewakili orang budaya. Kok goblok temen sih? Kok jelas 1 ditambah 1 kok bisa sama dengan 2? Itu dari mana? Apanya yang sama? Sama dengan loh. Yang sama itu apanya? Coba orang matematika jawabnya apa? Iya tapi maksud malu itu lah itu hanya otak yang tidak linear. Kalau linear gak bisa mana itu. Cara berpikir linear itu tidak bisa. Ini hanya filosof yang bisa begini. Filosof itu sendiri politisi ya. Itu mikir akeh gitu. Ya, gimana caranya? Kalau orang eksak kampanye dikasih makan siang gratis, wah itu pada tidak mendidik itu. Mau seorang yang dikasih makan, harusnya kan dikasih panci. Nah, kayak gitu deh. Itu orang eksak. Politisi enggak. Bahasa rakyat itu lapar itu disentuh dengan makan itu sudah. Bahasa psikologi. Nah itu ya. Dia sama dengan ini. Orang matematika ngotot 1, orang eksak ngotot 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang ya Allah kok goblok teman. Di podo ini tekan di podo. Iki betul kok gini. So podo kan iki lho. Apa? Coba. Dari sisi mana kamu lihat? Dari perspektif mana kamu lihat? Dari ujung sana, ujungnya kau itu. Ya. Itulah yang mampu meruntuhkan bahwa eksak itu ternyata juga relatif.
Gak ada kebenaran di dunia itu yang bersifat absolut. Semua kebenaran itu relatif. Yang mampu mendongkrak mendowngrade itu, yang mampu merusak itu siapa? Ya logika yang luas itu, tidak linear. Kalau logika linear ya tidak bisa. Orang berpikir teknokrat itu kan positivistik. Kenapa ada listrik itu? Karena positivisme. Kayak ini kipas angin. Kenapa hidup? Karena saya ceklek kan gitu kan. Sangat bisa ditebak loh. Listrik bisa hidup karena diceklek kan. Mau mati ya partainya. Kan gitu loh. Itu positivistik. Coba komen di jawab positivistik nggak bisa. Komen nggak tahu kampanye, ternyata dapat perolehan nilai tertinggi. Calon DPD ya nggak tahu kampanye, foto ini itu secara positivistik gak masuk akal, gak gaduh itu. Gimana logikanya? Sebaliknya artis lain yang bangga aduh malah kalau saya milik ya, ini natural aja, malah foto ini malah kepilih suara terbanyak. Rakyat percaya sama yang lucu daripada yang pura-pura lucu itu. Ini kan asli lucu. Kalau yang lain kan pura-pura aja ya. Itu logika, bukan logika linear itu. Logika politik itu logika yang lateral. Lawan katanya linear itu lateral. Jadi yang sering kalau misalnya orang kalau sering, karena kita itu kan dianggap masyarakat tuh pintar kalau matematikanya dapat 9. Itu kan gitu. Anak itu pintar kalau dapat 9 matematika. Tapi kalau ilmu sosialnya tinggi, matematika rendah, itu bodoh. Itu mata masyarakat kita itu. Ya. Sehingga anak itu didoktrin untuk bisa berfungsi otak mana itu? Otak kanan ya. Bukan otak kiri ya, ini matematika. Yang otak kanannya dibiarkan. Kalau ada anak misalnya ngelamun, wah ditegur. Padahal dengan ngelamun dia membayangkan sesuatu yang di luar realitasnya. Itu berarti kan imajinasinya tinggi. Kamu pernah lihat film science fiction nggak? Star Trek, pernah lihat? UFO, film. Kamu yang lihat apa? Upin Ipin, manusia atau Harry Potter. Itu science fiction itu. Berpikir beyond natural, beyond normal. Dibayangkan masyarakat ada orang yang sakti, atau kalau Star Trek itu orang yang bisa hidupnya di angkasa, ya loh. Membayangkan, atau film Spy, sampai gitu nih, Top Gun itu loh. Tom Cruise, filmnya yang terkenal itu, yang berseri itu, Mission Impossible. Wah, itu kan canggih itu. Jadi orang itu, selama orang itu pegang handphone dimanapun ketahuan. Itu teknologi tingkat. Yang paling penting saya jangan nonton film Indonesia. Indonesia itu paling Mak Lampir. Satria Madangkara, bisa terbang itu udah hebat itu ya. Tapi kelihatan itu digerek ini ketok ya. Kalau terbang ketok loh, artinya talinya nggak kelihatan, tapi ketok sekali kalau ini gini itu gitu ya. Saya nonton aja malu kalau film sinetron Indonesia itu nontonnya isin aja. Ya sudahlah, kembali ke aslinya sinetron itu. Apa itu yang sampai berseri-seri terjungkal gitu ya.
apa yang naik haji, tukang bubur naik haji, masya Allah. Apa ini isinya? Ini kan nggak perlu mikir. kalau diajak mikir, sutradara ini pusing gitu. Konsumsi penontonnya memang konsumsi penonton yang tidak mau mikir, jadi nggak perlu mikir ruwet-ruwet. Gitu. Bisa. Mu'jizati alaihi salatu wassalam wa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam katsiratun tablughu ulufa. Mu'jizatuhu tawi pira-pira utawi mu'jizatnya Rasul, mu'jizatuhu tawi mu'jizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kasiratun wakil. Tablughu kang tumeka apa mu'jizat ulufa ing pira-pira alfun, alfayani ulufun atau alaif, jamak dari alfun. Apa alfun? Hah? 1000. Kalau uluf berarti beberapa ribu, artinya ribuan. Wahia utawi mu'jizat atau uluf masyhuratun fi kutubil hadis ahadits. Iku masyhuratun terkenal, masyhur fi kutubil ahadits, di dalam beberapa kitab hadis. Banyak diterangkan di beberapa kitab hadis. Kenapa kok kita belum tahu? Karena nggak ngaji kitab hadis. Faminha mongko iku setengah saking uluf Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim iku al-mu'jizatu al-zahiratu, kang menjadi mu'jizat. Al-Qur'anul Karim itu mu'jizat yang al-zahir, yang jelas. Wa dilalatu lan petunjuk, dalil al-bahirah, yang terang. La ya'tika ora toko hu ing Al-Qur'an apa al-batil, kebatilan, min baina yadayhi ing dalam ngarepe Al-Qur'an, wala min khalfi, lan ora saking burine Al-Qur'an. Mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah ilmu pengetahuan, Iqra. Maka Rasulullah tidak seperti, karena Rasulullah Muhammad SAW itu Nabi terakhir, umatnya itu trans negara, trans generasi. Kalau nabi-nabi terdahulu, Rasul terdahulu kan diturunkan dalam satu negara, satu wilayah, satu generasi. Kalau Nabi Muhammad itu sudah lintas negara, lintas generasi, sehingga karakter mukjizatnya berbeda. Kalau nabi-nabi terdahulu mukjizatnya itu yang umatnya itu bisa melihat langsung, menyaksikan langsung. Ya, kayak Nabi Musa, Nabi Isa, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan seterusnya. Atau yang dengan Fir'aun itu membelah kapal lautan, dan seterusnya. Karena untuk meyakinkan orang yang ragu dengan kerasulannya. Lah, Rasul ya, terus bagaimana dengan orang yang tidak menyaksikan langsung? Kan masih tetap ragu. Ya, saya tidak bisa. Nah, untuk Nabi Muhammad tidak mungkin dengan cara begitu. Pada awal-awal Rasul memang seperti itu, untuk meyakinkan beberapa
orang kafir Quraisy itu mukjizatnya air misalnya mancur dari sela-sela telangan, membelah rembulan. Ya. Terus bagaimana ketika Rasul wafat? Orang-orang yang ingkar itu, apa sudah berakhir mukjizatnya? Nah, itu. Maka Al-Quran inilah yang menjadi mukjizat terbesar dari Rasul. Apa? Berupa pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi kenapa umat Islam itu wajib thalabul ilmi? Agar dia itu pintar, dia itu cerdas, dia itu bisa diajak berpikir. Kenapa? Dengan berpikir itu dia akan sampai kepada kebenaran hakiki. Kayak misalnya sederhana aja, seluruh alam ini kan mukjizat. Seluruh alam ini mukjizat. Kamu ketemu apa? Nyamuk. Nyamuk itu kalau kamu pikir apa bisa ada manusia membuat nyamuk? Makhluk sekecil itu koyo opo paru-paru nih, koyo opo anu nih. You know? Kalau berpikir, Masya Allah, Subhanallah, kan luar biasa. Allah itu luar biasa menciptakan. Dan seperti inilah yang kemudian diwariskan kepada umat Muhammad itu. Pola berpikir, ilmu pengetahuan itulah yang menjadi mukjizat, itu menjadi abadi. Kecuali umatnya tidak bisa mikir, mau bodoh ya kan iso. Kalau namu tidak ada pengaruhnya. Lihat ini kalau no pengaruh, ya paling ono pengaruh yang ono sego baru pengaruh gitu kan. Lihat tumbuh-tumbuhan, lihat ikan. Kalau Sobari sama Fatih berdino telur ikan, mungkin nggak pengaruh sudah. Saya melihat ikan itu tiap habis sholat tahajud, Masya Allah, perkembangan ikan itu. Betul. Ya, kalau Zulbar sudah lewat aja. Paling ditanya ikannya ada ikan apa enggak, lupa dia. Tidak begitu. Kita lihat semua alam itu, tumbuh-tumbuhan. Coba bisa kalian bayangkan loh ya, dari biji-bijian satu biji bisa tumbuh jadi. Ya enggak? Biji satu pun. Kalau ini apa? Yang mengherankan kan tidak ada. Cara kerjanya itu kan sangat bisa suara ditangkap, proses keluar sana, gitu kan? Ya kan? Alurnya itu sudah jelas. Kalau dari biji terus jadi buah itu piye logikanya? Jadi daun, jadi dahan, jadi tiang, jadi daunnya pun mulai dari kecil besar, berwarna kuning, mulai menghijau, terus itu sampai layu karena nggak terlalu disiram, dilewati itu air. Ya. Itu semua mukjizat Al-Quranul Karim. Al-Zahira wa Dalala Al-Bahira, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi. Al-Quran itu tidak bisa kemasukan hal yang batil, baik min bayni yadayhi wa la min khalfi. Tanzilun min hakimin hamid, tanzilun kang diturunkan. Tanzil, kenapa tidak nazala? Karena ini minas sama dunya ila Nabi Muhammad, maka disebut tanzil, bukan nuzul, ya, bukan nuzul. Jadi Al-Quran itu dua kali prosesnya. Min lauhil mahfud. Al-Quran ditaruh di lauhil mahfud
lengkap 30 juz, 100 berapa? 11 surat, ayatnya 666 ayat, ada di Lauhil Mahfuz. Oke. Dari Lauhil Mahfuz baru nuzul ila Baitil Ma'mur fil sama fil dunia. Ini disebut dengan nuzul. Nuzul itu artinya apa? Daf'atan wahidah, turun sekaligus, 30 juz, 114, 60, turun sekaligus, satu paket mutlak, turun ke Baitul Ma'mur di langit dunia. Min Baitil Ma'mur ila Nabi Muhammad biwasitati Jibril, ini disebut dengan tanzil. Kenapa? Karena turunnya itu bihasabil ihtiyaj, turunnya di di tadrij, berangsur-angsur sesuai kebutuhan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad butuh SK kenabian, maka diturunkan Al-Alaq 1 sampai 5. Nabi Muhammad ketakutan, maka berselimut diturunkan Al-Muzammil. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ini jadi tidak turun sekaligus dari Baitul Ma'mur kepada Nabi Muhammad. Itu namanya tanzil. Kalau nuzul min Lauhil Mahfuz ila Baitil Ma'mur, ya, min Baitil Ma'mur ila Muhammad biwasitati Jibril, itu tanzil. Nazzala yunazzilu tanzil, nazala yanzulu nuzul, ya, ini turun sekaligus. Nah, dari Nabi Muhammad baru kepada sahabat, pada umat. Ini yang sampai di sini bila harfin wala sautin wala apa? Bila harfin wala sautin wala apa? Kalam. Bila harfin wala sautin, sampai ke Nabi Muhammad. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad bila harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa saut. Baru dari Nabi Muhammad kepada sahabat itu biharfin wa sautin, ya, biharfin wa sautin. Sampai di sini baru masuk pada era sahabat, apa? Seperti Abu Aswad Al-Ansari yang memberikan rukhsah pada al-huruf al-hijaiyah. Ini sampai sini, ini kalam, ini juga kalam, tapi ini kalamullah al-munazzal ala Muhammad itu bila harfin wala sautin wala ihtiyajin ila adawatis saut. Kalamullah itu beda dengan kalamul makhluk. Kalau kalamullah itu bila ihtiyajin ala adawatis saut, tidak membutuhkan. Kalau kita manusia ingin mengeluarkan kalam itu kan apa? Suara ini bisa keluarkan apa? Hah? Pertama, karena ada apa? Mulut. Ya, mulut
Mulut ada gigi, nggak ada giginya bisa keluar suara nggak? Ada gigi. Ada gigi nggak ada tenggorokannya, juga iso metu. Itu? Ada tenggorokan nggak ada lidahnya. Itu namanya adawatis saut. Paham ya? Kalam yang sini ini kalamul makhluk. Yahtaju ila adawatis saut. Dia membutuhkan alat perangkat untuk keluarnya suara. Tapi di sini tidak butuh itu. Namanya kalam. Sama-sama kalam tapi berbeda. Gitu ya. Ini juga kalau didefinisikan ya kalamullah. Jadi kalamun. Oh, ngomong kamu giginya copot 2 aja udah bingung, udah lain dong ngomongnya. Namanya saya Bambang. Gigi trompal 2 aja udah bingung, udah lain itu suaranya. Ya. Lidah. Apa katanya orang kalau tidak bisa nyebut R, sini bisa semua ya. Ada yang nggak bisa? Bisa nggak itu? Itu caranya lidahnya pendek. L. Ya. Harus menghindari ngomong L. Itu lidah orang lidah. Jadi butuh itu. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu ada jauh sebelum alam semesta ini ada. Apa yang disebut dengan ada itu? Ada yang sebenarnya itu hakikatnya itu tidak ada. Kenapa? Karena ada yang ada itu sebenarnya ada sebelum kata ada itu ada. Ya, amalan tuh ya. Min hakimin hamid, dari zat yang maha bijaksana, hamidin tur terpuji. A'jaza al-bulgha wa ahyahu. A'jaza kan melemahkan tokoh Al-Quran al-balagha yang piro-piro ahli balagha fu'ala bulagha ya, jamaknya bukan balagha, bulagha ulama, fu'ala balighun balighani bulagha wa a'yahum lan apa namanya, kalau a'jaza melemahkan, a'ya memayahkan apa Al-Quran al-bulagha ayat tu dia terkanakan ayat tu dia terkanakan sapa al-bulagha bisuratin minhu, bisuratin kalawan contoh satu surat minhu saking Al-Quran. Walau ista'anu walau ista'anu walau lamun senajan ista'anu jaluk tolong sapa bulagha bijami'il khalqi kalawan sukabiyani makhluk. Ya tadi itu fa'in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Jadi mukjizat itu berlaku, kekuatan melemahkan itu hanya berlaku bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang menentang. Fa'in kuntum fi raibin, kalau kamu ragu maka kamu akan merasakan mukjizat Al-Quran itu. Tapi bagi orang yang beriman ya tidak akan ada itu ya. Mukjizat itu melemahkan orang yang tidak percaya.
la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Surah apa ini? Isra. Qul, katakanlah Muhammad, la in ijtama'at, la in lamun ijtama'at berkumpul sapa al insu jin manusia wal jinnu lan jin ala ayatu ingin to nekaaken sapa insun dan jin bimithli hadzal qur'ani kalau sapadani iki Quran la ya'tuna maka ora bakal bisa mendatangkan sapa jin dan insun bimithlihi kalau padani Al-Qur'an walau kana senajan ono sapa ba'du sebagian al-insu wal jin li ba'din bagi sebagian yang lain iku zahira saling menolong. Walaupun manusia dan jin semuanya berkumpul bersatu mencoba membuat satu surat saja seperti surat dalam Al-Quran tidak akan pernah bisa. Fatahada moko menantang, fatahada moko menantang sopo hum ing ulama fatahada moko menantang hum ing ulama sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika kalau kono walau kana ba'dhum li ba'din ayatu bimithli hadzal Qur'an bidzalika kalau kono ayatu bimithli hadzal Qur'an ma'a kasratihim sertani akai ulama wa fasahatihim lan luwih fasihnya para ahlinya ulama, para fasahanya ulama wa syiddati adawatihim lan bagati oleh memusuhinya ulama fa'ajazu moko melemahkan apa Al-Qur'an fa'ajazu moko lemah sapa ulama andalika saking mengkono ayat tu bimithli hadzal Qur'an ila yaumina tumaka maring hari kita hadza yaumiki hari mulai dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah ada orang bisa membuat ayat Al-Quran bahkan memalsu Al-Quran walau harfat tapi walau huruf walau harokatan wahidatan pasti ketahuan ya pasti ketahuan. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, itu istimewanya Al-Quran. Tidak bisa dipalsu. Kalau kitab yang lain, kitab suci yang lain udah palsu semua itu, udah KW semua. Ya toh, Injil sudah ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada yang diperbarui lagi, ada yang dilegalisir sama Muhammad itu. Wa amal mu'jizatu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alamin rahmatullah. Sirahul ladina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.